Kembali dalam siaran Fawas, dan kali ini dalam acara ngabuburit ke Masjid dan Mushola di Gria Asri 2. Baik ya. Ya. Alhamdulillah kita Kan Ustadz Bapak ya. rasa masjid tadi ya. Sudah rasa masjid. Ya, tempat pertama yang kita kunjungi adalah Mushola Al-Fi Khair yang beralamatkan di Blok C, Gria Asri 2. Wabarakatuh. Saya sekarang sedang berada di Mushola Al-Fi Khair bersama dengan Ustaz Baim. Baim ya. Ya. Maka kita akan hari ini melihat kegiatannya. Ini sudah pemirsa sudah lihat ya bagaimana suasananya ya. Ini adalah kegiatan di sore hari ba'da asar menjelang buka puasa. Biasanya tadarus Al-Quran oleh adik-adik kita dari SD sampai SMP. Kita setiap hari kegiatannya di Selain tadarus Al-Quran oleh ananda kita di sore hari, juga bapak-bapak ya yang melaksanakan tadarus Al-Quran juga ba'da sholat tarawih. Dan pagi setelah sholat subuh, bapak-bapak juga ibu-ibu ya bersama-sama juga tadarus Al-Quran sampai sekitar jam 6. Khusus ibu-ibu juga diberikan kesempatan untuk bertadarus Al-Quran jam 10 sampai jam 12 siang. Untuk takjil diadakan oleh tiap warga dengan terjadwal terlebih dahulu. Takjil ini kita dibagi-bagi ya. Untuk ibu-ibu di sini ada 4 RT, RT 1, RT 2, RT 3 sebagian dan RT 5. Pembagian partisipasi takjil diberikan kesempatan kepada 4 RT dengan masing-masing kakak terjadwal 1 kali dalam 1 bulan. Ustadz ini kan saya lihat lagi renovasi ya. Semakin besar ini ya, kan ada pelebaran juga nih. Untuk mushola utamanya ini sebetulnya niat utamanya kita bikin menara. Menara. Menara sekaligus untuk membuat ini yang area tersebut biar tidak terbias sama hujan besar. Nanti waktu kita sholat tarawih ini kalau terbias kan libur untuk tarawih gitu. Makanya dibuatkan seperti rencana yang telah disodorkan. Saat ini Mushola Al-Fi Khair sedang melaksanakan renovasi, dan utamanya adalah pembuatan menara, juga pelebaran atap agar tidak terjadi tampias kalau terjadi hujan, dan lantai juga dinaikkan kurang lebih 50 cm untuk menghindari jika air meluap dan berpotensi masuk ke halaman. Biasalah seperti masjid juga pasti ya. Ya benar-benar kedepannya bisa jadi masjid. Jadi masjid ya, yang menunjukkan Nah, jemaahnya saya rasa masjid tadi ya. Sudah rasa masjid. Ya, inilah Mushola Al-Fi Khair yang dalam tahap renovasi, tentu dengan semangat yang luar biasa warga muslim untuk memberikan partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala langkahnya dan Allah berkahi. Ustaz, terima kasih. Dan akhirnya kita pamit dan kita akan menuju ke lokasi berikutnya. Lokasi berikutnya yang akan kita tuju adalah Masjid Al-Hidayah yang tempatnya juga sama, masih berada di RW 032 atau Blok C Gria Asri 2. Masjid Al-Hidayah adalah bagian dari fasilitas RW 032 atau Blok C Gria Asri 2. Jika dari pintu gerbang itu kurang lebih 400 meter berada di sebelah kiri dengan lahan yang cukup besar. Fasilitas yang dimiliki oleh RW 032 sendiri memang bermacam-macam. Untuk lapangan ini adalah lapangan yang bersebelahan dengan masjid. Selain lapangan yang besar, juga ada lapangan sepak bola mini, ada juga lapangan yang multifungsi yang bisa dipergunakan untuk lapangan voli, bulu tangkis, basket, juga futsal dan lain-lain.
Selain itu, area parkir yang memang luas yang juga bisa dipergunakan untuk beberapa acara seperti pengajian atau resepsi acara atau yang membutuhkan ruang yang luas. Ini adalah Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al-Bukhari. Ada PAUDku 6 kelas dengan jumlah siswa 103 santri sudah dari tahun 2012. Ada TPQ dengan 10 kelas jumlah siswa 195 santri sudah dari 2009, dan RTQ sejumlah 2 kelas dengan jumlah santri 40 dan sudah berdiri dari 2020. Kalau untuk 1 bulan nih Pak Bambang, ini kegiatannya apa aja nih? Jadi insya Allah ini 1 bulan suci Ramadan ini kita ada beberapa kegiatan, antara lain yang pertama yaitu tadarus. Untuk kegiatan di bulan Ramadan, salah satunya adalah tadarus Al-Quran yang dilaksanakan oleh bapak-bapak pada tarawih, dan ibu-ibu melaksanakan ba'da subuh sampai jam 7 dan tahap berikutnya jam 10 sampai jam 12. Dan menariknya untuk tadarus ibu-ibu ini bergilir tiap RT, karena memang setiap RT memiliki majelis taklim di tempatnya masing-masing, dan tentu ini untuk memberi motivasi untuk para ibu-ibu untuk meramaikan masjid dengan tadarus Al-Quran. Demikian menurut Ustadz Bambang. Yang kedua, jadi kita ada kultum yang akan dilakukan oleh orang ustadz dari luar Blok C. Jadi kita mengundang beliau untuk mengisi malam Sabtu sama malam Minggu sama malam Senin. Sedangkan dari keluarga sendiri ada tarling ya. Kegiatan berikutnya adalah kultum ba'da tarawih yang diadakan setiap malam Ahad dan malam Senin. Dan juga ada jadwal yang dari BMGA atau Persaudaraan Muslim Gerasi 2, itu berupa tarling atau tarwih keliling yang memang sudah dijadwalkan, dan itu dibagi ke tiap masjid, dan Masjid Al-Hidayah menyesuaikan. Nah, yang disesuaikan masjid, dan untuk masjid sendiri kita kategorikan untuk 10 RT. Ya, untuk takjil dari jamaah Al-Hidayah ada 10 RT dan dijadwalkan setiap hari untuk 2 RT. Dan tidak terasa saatnya untuk berbuka puasa. Kita ikut buka puasa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, dan kepadamu aku beriman, dengan rizkimu aku berbuka, dengan rahmatmu wahai Zat yang maha penyayang. Dan selepas berbuka puasa, kami bersama-sama sholat berjamaah di Masjid Al-Hidayah yang memang ruangannya cukup luas. Ini saya bersama Ustaz Didin Samsudin, Ketua DKM Masjid Al-Hidayah. Ya, selepas sholat maghrib, alhamdulillah saya bisa berbincang-bincang dengan Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, Ustaz Didin Samsudin, dan juga dengan sesepuh tokoh agama di Masjid Al-Hidayah yaitu Ustaz Samsul Arifin. Alhamdulillah banyak hal yang saya dapatkan dari sharing-sharing dengan beliau, sejarah dari berdirinya Masjid Al-Hidayah, begitu juga Yayasan Islam Terpadu Al-Bukhari, dan semua bangunan-bangunan yang ada yang memang subhanallah memberi motivasi buat kita semuanya. Ya, berawal tahun 2010 dengan modal sekitar 6 jutaan menurut Ustaz Samsul Arifin. Pada saat itu masyarakat muslim bersiap untuk mendirikan bangunan Masjid Al-Hidayah, dan kemudian masyarakat muslim berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana. Ternyata kemudian ada rezeki yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adanya bantuan dari kedutaan Arab Saudi. Sudah mendapatkan informasi dari itu, datang di survei, dan pada saat itu berjanji bahwa sebelum lebaran pada saat itu insya Allah akan berdiri katanya. Tapi ya karena ada sesuatu hal yang kita tidak bisa, kita tidak paham kenapa akhirnya mundur, nggak sesuai dengan setelah lebaran
mundur gitu kan, janjinya artinya pas pada saat itu. Nah tapi pas kebetulan kita kan menjelang Idul Adha, kita mengajukan ke PKMBA untuk jadi panitia. 2010 ya. Ya, jadi panitia di situ, dan ketika kita menjadi panitia disetujui oleh Pak Imga pada saat itu, Pak Asri Hadi, Ustadz akan jadi sarjana hukumnya. dan kita meminta untuk bagaimana membantu, artinya infak dan sedekah dari kegiatan PMK itu sepenuhnya di Sepenuhnya. Karena dalam prosesi pembangunan seperti itu ya. Subhanallah, dari PMK setuju dengan adanya itu, dan pada saat kita udah setuju, pada tiba-tiba juga itu datanglah para tukang ke sini untuk mau menerusin pembangunan yang kita yang dari kedutaan Arab Saudi. Oh gitu. Jadi bersamaan. Jadi kita malamnya berkah ini ya. Artinya berkah. Nah di situlah sebenarnya kita dilema. Oh gitu. Apakah kenapa? Kita kan udah jadi panitia, gitu. Nanti takutnya PMK kan kita biasanya 60-40 gitu kan. Tapi ya subhanallah tetap dengan komitmen itu Pak Asri Hadi tetap memberikan itu sepenuhnya. Kan. Dan kegiatan itu untuk membangun di sini, ya subhanallah tidak hanya membangun masjid, dia bahkan membangun MTK-nya dan TPI-nya sekalian. Gitu. Tapi itu kan kita mendapatkan uangnya, kita dibangunkannya, baik itu TPI maupun MTK maupun masjid ini. Kalau ini masjid ini diterusin untuk pembangunannya. Bagaimana Ustaz kegiatannya, apa aja Ustaz di ini Ustaz? Kita ngadain ada kuliah subuh, terus ya di mingguannya ya, di hari Ahad itu, tiap hari Ahad malam Senin itu kita ngadain kajian. Jadi malam Senin ya. Ya, ya ada kegiatannya seperti biasa, ada maulid Ramiran, biasa ngadain. Malam Jumat pasti kegiatan Ustaz ya. Malam Jumat kita ngadain Yasinan pasti ya. Ustadz Didin Syamsuddin menjelaskan beberapa kegiatan di Masjid Al-Hidayah. Selain kegiatan rutin ibadah harian tentunya, juga kegiatan-kegiatan berupa kajian yang diadakan pekanan, kemudian juga Yasin tahlil malam Jumat, ada juga pengajian ibu-ibu dan juga kegiatan remaja. Tentunya semarak insya Allah, dan tentu ini bagian dari dakwah di Masjid Al-Hidayah. Baik Ustaz ya, terima kasih nih ngobrol-ngobrol sharing-sharing. Mudah-mudahan ini buat informasi juga buat seluruh jamaah di Gerasi 2 nih. Terima kasih nih Ustaz. Assalamualaikum. Demikian jalan-jalan kami di masjid ataupun musola di Gerasi 2. Mudah-mudahan sekali lagi ukhuwah semakin erat dan dakwah semakin semarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.